Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar kalian hari ini? Alhamdulillah. Tetap jaga kesehatan dan kebersihan agar kita terhindar dari penyakit. Nah, sebelum kita memulai pelajaran kita pada hari ini, marilah kita berdoa bersama-sama. Berdoa dimulai. Sekarang Bapak absen dulu ya. Bagi nama yang Bapak sebut, silakan angkat tangan. Nah, sekarang sudah hadir semua. Silakan siapkan alat tulis. Kita lanjutkan pelajaran kita minggu lalu. Ya, minggu lalu kita belajar memahami arti penting dari sebuah perbedaan keragaman di masyarakat Indonesia. Nah, kalian sudah mengerti semua kan mengenai materi tersebut? Baik, hari ini kita akan memulai tema dan subtema mengenai lingkungan tempat tinggal kita. Apakah kalian sudah siap untuk belajar hari ini? Nah, sekarang coba lihat di sini. Bapak memiliki beberapa gambar. Coba Rian sebutkan di sini ada gambar apa saja. Cukup. Sekarang coba Putri sebutkan ada gambar apa saja selain yang sudah disebutkan oleh Rian. Ya, benar. Di sini ada gambar seorang guru, dokter, nelayan, petani, penjahit, dan polisi. Apakah bisa kalian menebak dari semua gambar di sini, apakah pembelajaran kita pada hari ini? Iya, betul. Hari ini kita akan belajar mengenai keragaman kegiatan ekonomi dari berbagai bidang pekerjaan di lingkungan sekitar kita. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah melalui kegiatan membaca teks tentang pengaruh lingkungan terhadap mata pencaharian penduduk, siswa dapat mengidentifikasi jenis pekerjaan penduduk berdasarkan tempat tinggal. Melalui kegiatan diskusi tentang pengaruh lingkungan terhadap mata pencaharian, siswa dapat mengemukakan pengaruh lingkungan terhadap jenis pekerjaan dan perbedaan jenis pekerjaan di setiap daerah. Kemudian, melalui kegiatan mengamati keadaan alam lingkungan tempat tinggalnya, siswa dapat menentukan hubungan keadaan alam dengan mata pencaharian penduduk di lingkungan tempat tinggalnya. Apakah kalian masih bersemangat untuk belajar hari ini? Pelajaran kita pada hari ini sangat penting ya. Banyak pekerjaan yang beragam di sekitar kita. Coba Irfan, ketika kamu sudah besar, cita-cita kamu mau jadi apa? Wah, bagus sekali. Kenapa kamu ingin menjadi Menteri Pendidikan? Hebat. Kamu harus giat belajar. Kemudian mencari pengalaman sebanyak-banyaknya. Kamu harus menempuh pendidikan setinggi-tingginya agar kamu kelak menjadi seorang pemimpin yang hebat. Kalau Erika, cita-cita Erika apa ya? Oh ya? Bagus sekali. Kenapa Erika mau jadi guru bahasa Indonesia? Bagus sekali. Wah, ternyata cita-cita kalian semua hebat ya. Bapak berharap semoga kalian bisa mewujudkan cita-cita kalian. Jangan lupa untuk terus berusaha dan berdoa. Jangan pernah takut untuk gagal. Kita hanya perlu mencoba berulang kali, memperbaiki kesalahan kita, dan terus berusaha yang terbaik. Kalian setuju? Oke, kembali ke pelajaran kita tadi. Kita sudah membahas mengenai cita-cita. Untuk mewujudkan cita-cita, kita perlu menekuni sebuah pekerjaan. Banyak sekali pekerjaan yang ada di sekitar kita, seperti yang sudah kita sebutkan di atas tadi. Sekarang Bapak mau tanya, Putra tinggal di mana? Coba Putra sebutkan pekerjaan yang banyak ditekuni oleh keluarga maupun tetangga Putra. Pekerjaannya apa saja? Iya, menarik sekali ya. Nah, kalau Sari tinggalnya di mana? Nah, di lingkungan sekitar Sari, yang Sari tahu ada pekerjaan apa saja. Menarik juga ya. Saya penasaran sekali ingin mencoba untuk mendulang intan di Cempaka. Pasti menarik sekali. Oke, baiklah. Sekarang kalian coba baca teks yang ada di buku siswa halaman 23. Bapak berikan waktu 5 menit untuk membaca. Silakan dibaca. Ya, sudah 5 menit. Mengenai teks yang kalian baca, apakah ada yang ingin ditanyakan? Oh ya? Mengapa ya? Bukankah pekerjaan di setiap lingkungan itu sama?
Mengapa di teks tersebut dikatakan bahwa setiap pekerjaan itu berbeda di setiap daerah dan lingkungannya? Nah, coba kalian diskusikan dengan teman sebangku kalian mengenai pertanyaan tersebut. Kemudian kalian jawab pertanyaan yang ada di buku siswa. Kalian boleh coba tuliskan di selembar kertas. Kalian juga boleh mencari jawaban dari sumber lain, baik dari buku maupun buku yang ada di perpustakaan ini di pojok kelas di belakang. Kalian semua sudah paham? Sudah 10 menit ya. Coba Rian dan Sari bacakan ke depan kelas mengenai jawaban kalian. Oke, sudah dijawab semua ya. Baiklah, coba kalian membentuk kelompok lagi 4-5 orang. Ya. Nah, tugas kalian adalah menyimpulkan beberapa jawaban yang sudah kalian presentasikan tadi bersama teman sebangku kalian. Nah, kemudian kalian coba tuliskan beberapa pekerjaan yang ada di lingkungan anggota kelompok kalian. Misalnya, kelompoknya Putra sama Rian sama Sari dan Marina. Masing-masing dari kalian pasti tinggal di lingkungan yang berbeda. Coba kalian tuliskan keadaan alamnya seperti apa dan mata pencarian penduduknya di sekitarnya seperti apa. Apakah kalian sudah paham? Apakah ada yang ditanyakan? Apakah kalian sudah selesai? Nah, sekarang Bapak berikan lembar diskusi hasil pengamatan. Kalian tuliskan jawaban yang sudah kalian temukan tadi di selembar kertas diskusi ini. Nah, setelah selesai nanti kita diskusi bersama-sama. Sudah selesai semuanya? Nah, coba Sari bacakan laporan diskusi kelompok kalian. Ya, terima kasih Sari. Jadi di kelompoknya Sari ada yang tinggal di daerah dataran rendah. Rata-rata pencariannya adalah sebagai petani, nelayan, pedagang, dan lain-lainnya. Lalu temannya Sari yang tinggal di dataran tinggi, beberapa mata pencahariannya adalah sebagai peternak, pekerja perkebunan, pedagang, dan lain-lain. Nah, dari sini kita lihat beberapa pekerjaan itu berbeda sesuai dengan lingkungan atau daerahnya masing-masing. Seperti misalnya di daerah kita sekarang ini di perkotaan, banyak sekali yang bekerja sebagai pegawai kantor, dokter, polisi, guru, dan lain-lainnya. Jarang sekali kita menemukan nelayan ataupun petani daerah perkotaan ini. Nah, mungkin ada, tetapi tidak banyak. Begitupun di daerah pedesaan, pegawai kantor, dokter, polisi ya maksudnya, dan lain-lain itu jarang ditemukan. Nah, tetapi bukannya tidak ada pencarian tersebut di daerah pedesaan, ya, tapi ada karena mungkin saja sedang ditugaskan untuk bekerja di daerah pedesaan, tapi tidak dikatakan sebagai mayoritas ya. Nah, apakah kalian sudah paham? Dari diskusi kita pada hari ini, kita menarik kesimpulan bahwasannya lingkungan mempengaruhi mata pencarian penduduk di sekitar daerah atau di daerah masing-masing. Mata pencarian penduduk di suatu daerah berbeda dengan daerah yang lainnya. Mata pencarian penduduk di daerah pantai berbeda dengan penduduk di daerah dataran rendah maupun di daerah tinggi. Nah, mengenai pembelajaran kita pada hari ini, apakah ada yang ditanyakan atau kurang dimengerti? Baiklah, sebelum pelajaran hari ini kita akhiri, mari kita ingat kembali mengenai pekerjaan di lingkungan kita. Apakah ada yang ingin menyimpulkan pembelajaran kita pada hari ini? Ya, hari ini kita belajar tentang pekerjaan di lingkungan kita. Banyak sekali beragam mata pencaharian yang dimiliki oleh penduduk di sekitar kita. Sebuah pekerjaan itu tergantung pada kenampakan alam yang di sekitarnya. Nah, kalian semua sudah mengerti mengenai pembelajaran kita hari ini? Nah, sebelum menutup pelajaran, Bapak berpesan kepada kalian untuk tidak melupakan ilmu yang kita pelajari pada hari ini. Karena pembelajaran kita ini tentunya akan berguna sebagai pembenahan kalian ketika kalian
di jenjang yang lebih tinggi ya, atau di sekolah yang lebih tinggi nantinya. Silakan rapikan alat tulis dan meja kalian. Siap-siap untuk pulang ke rumahnya masing-masing dan jangan mampir-mampir. Sebelum pulang kita menyanyikan lagu daerah Ampar-Ampar Pisang. Kemudian kita lanjutkan dengan berdoa bersama. Baiklah, cukup sampai di sini. Selamat pulang, hati-hati di jalan. Bapak akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.